Di malam hari ini Bapak Ibu, saya ingin mencoba bersama mengkaji satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dalam satu riwayat dari Ibnu Umar, Ibnu Umar ini anak daripada Umar ibn Khattab, punya anak namanya dipanggil Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, datang kepada kami seorang lelaki, yang kemudian seorang lelaki tersebut berucap kepada kami, kata dia kepada Ibnu Umar, kita tidak melihat seperti qari kita, yaitu Nabi dan para sahabat, kecuali yang paling banyak makannya, acap kali mereka berdusta, serta paling penakut ketika berperang. Berkata Auf bin Malik, engkau telah berdusta, akan tetapi engkau munafik. Aku akan kabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi berkata, qul abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayatnya, dan Rasulullah kalian berdusta dan kalian mengolok-olok? Kemudian Rasulullah tidak menambah kalimat tersebut dan tidak mengurangi. Kemudian Auf pun mengabarkan berita tersebut kepada Rasulullah, kiranya Al-Quran telah mendahului dengan turunnya ayat yang tadi kita bacakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang ingin saya sampaikan di maghrib ini? Ada fenomena-fenomena yang hari ini banyak kita temukan. Fenomena tersebut langsung kita sampaikan, bermunculan orang-orang yang melecehkan Al-Quran, melecehkan agama Allah, melecehkan Islam, melecehkan Allah, melecehkan para nabi, melecehkan hadis-hadis Nabi, melecehkan syariat-syariat Islam. Saya ulangi Bapak Ibu, hari ini bermunculan kelompok-kelompok orang-orang yang tidak lagi memandang Islam itu sebagai agama yang baik. Mereka mengolok-olok Allah, mereka mengolok-olok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengolok-olok Al-Quran, mereka mengolok-olok Islam. Yang keempat, mereka mengolok-olok syariat Islam. Yang kelima, yang keenam, mereka mengolok-olok simbol-simbol keislaman. Antara lain daripada simbol-simbol keislaman, mereka menghina Ka'bah, mereka menghina bendera yang bertuliskan La ilaha illallah, mereka menghina masjid, mereka menghina simbol-simbol yang lain, yang itu menjadi poin penting bagi orang-orang beriman di dalam agama Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah berkata tentang istihza. Istihza ini adalah penghinaan, pengolok-olokan. Ada dua kelompok yang melakukan perbuatan demikian terhadap Islam, Al-Quran dan lain sebagainya. Kelompok pertama, kelompok kafir. Kelompok kafir ini terbagi kepada macam-macam. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada kafir Quraisy. 3 kelompok. Dan ada kafir-kafir yang lain. Artinya, orang-orang seperti ini bukan berasal daripada Islam, tapi mereka keluar daripada Islam. Artinya mereka kafir. Yang kedua, kelompok yang kedua,
Mereka berasal daripada Islam, orang-orang Islam, tapi tak suka dengan Islam. Mereka ini disebut dengan munafik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Dari kelompok kafir tadi muncul satu kelompok yang bernama Islamophobia. Dari kelompok Muslim tadi, kelompok munafik tadi, muncul kelompok-kelompok isme-isme. Yang kelompok isme-isme ini menjadi perpanjangan tangan daripada Islamophobia yang berasal dari kelompok kafir. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Biar kita pahamkan turunan dulu. Karena Bapak Ibu, kita butuh sekarang ini pemahaman seperti ini agar kita bisa memperkuat akidah keluarga, anak-anak, dan golongan masyarakat. Dari kafir muncul kelompok yang disebut dengan Islamophobia. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Dari kelompok Islam ada kelompok munafik. Dari kelompok munafik ini muncul golongan-golongan isme-isme, liberalisme, sekulerisme, feminisme, pluralisme, materialisme, rasionalisme. Semua isme-isme. Ini semua kelompok-kelompok yang mengantarkan kita kepada kesesatan atau kerusakan atau penyimpangan akidah. Proyek dibangun oleh Islamophobia. Oke? Proyek itu dibangun oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Kita sebut dengan Islamophobia. Perpanjangan tangan mereka dari umat Islam, kaum munafik tadi. Jadi orang ini, kelompok-kelompok isme-isme tadi, itu perpanjangan tangan dari kelompok-kelompok kafir yang Islamophobia, yang benci terhadap Islam. Sekarang kita tutup kasus itu. Kita masuk kepada tubuh umat muslim. Mengapa atau apa sebab kebencian mereka terhadap Islam sampai mereka harus mengolok-olok Islam? Apa kebencian mereka terhadap Al-Quran sampai mereka menghina Al-Quran? Kita ambil satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, buliz Zamzam fatu'arab. Ente kencingin tuh sumur Zamzam, maka ente akan terkenal. Ente kencingin sumur Zamzam, maka ente akan masyhur. Sekarang hadis ini adalah ilustrasi dari perbuatan orang-orang hari ini yang ingin mencari popularitas dan ketenaran. Di balik kebencian mereka terhadap Islam. Kita lihat. Ferdinand terkenal karena dia menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian seorang wanita bertelanjang menginjak-injak Al-Quran. Dia duduk di atas Al-Quran tanpa busana. Kemudian dia tenar. Ada seorang wanita berjoget di atas replika Ka'bah. Terkenal. Ada seorang penulis, Charles Hebdo, membuat karikatur Nabi dengan menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dihina bukan hanya Nabi. Syariat Islam, sunnah Nabi, mereka hinakan. Terkenal. Masyhur. Semua nama yang saya sebut, itu berasal dari golongan kafir. Orang-orang kafir. Apa motivasi mereka? Selain daripada ketenaran. Motivasi mereka adalah kebencian. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Yang kedua, apa motivasi mereka? Sehingga mereka lakukan pengolok-olokan terhadap Al-Quran. Mereka kata bahwa simbolisasi di dalam Islam sungguh sangat membuat mereka bingung dan tidak ada baiknya sama sekali. Itu dari golongan kafir. Sekarang saya sampaikan dari golongan umat muslim. Dari golongan orang kafir. Orang kafir bilang begini, dari golongan orang munafik. Orang munafik bilang begini.
Jilbab tidak wajib. Perempuan tidak perlu pakai jilbab. Perempuan kalau pakai yang penting menutup aurat, tidak perlu apakah itu sempit atau tidak sempit, tidak perlu. Yang penting menutup aurat. Mau pakai celana jin, celana setan, celana hantu, terserah. Yang penting menutup aurat. Ini bertolak belakang dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ada perempuan berpakaian tapi telanjang. Salah satu contohnya, perempuan yang berpakaian tapi nampak pantatnya, nampak lekuk tubuhnya, nampak anggota tubuhnya. Ini pelecehan terhadap syariat Islam, pelecehan terhadap pakaian-pakaian keislaman dari tubuh umat muslim. Yang kedua, muncul dari golongan umat muslim yang tidak suka dengan jenggot, tidak suka dengan celana cingkrang, tidak suka dengan jubah, tidak suka dengan cadar, tidak suka dengan pakaian-pakaian islami. Ini golongan-golongan yang mereka katakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang jadul dan katrok. Baik, yang kedua. Yang ketiga, muncul dari golongan umat muslim, orang-orang Islam. Mereka katakan bahwa nikah beda agama tidak haram. Mereka katakan bahwa mentafsirkan ayat Al-Quran hari ini harus menggunakan metode hermeneutik yang bisa menyesuaikan zaman. Artinya, mereka mengatakan bahwa Al-Quran perlu penyesuaian dengan keadaan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin pertama dari kafir, poin kedua dari kaum munafik. Digabungkan Bapak Ibu. Apa maksudnya? Mereka semua ini satu tujuan. Tujuannya adalah membuat umat muslim yang sadar dengan Islam hari ini goyang secara akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, meruntuhkan iman. Yang kedua. Yang ketiga, jauh daripada nilai-nilai agama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat. Kata Allah di dalam Al-Quran. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian melakukan pelecehan? Kenapa Allah katakan begini? Bukan tanpa sebab. Pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu terhadap umat muslim, terhadap Islam itu sendiri, sudah sangat sering mereka lakukan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita kembalikan dengan keadaan kita hari ini. Kita kembalikan dengan kondisi kita hari ini. Baru kita masukkan pada poinnya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu bentuk pelecehan terhadap Al-Quran hari ini, bukan dilemparnya Al-Quran kepada oleh orang-orang muslim, mereka lemparkan Al-Quran di hadapan umat muslim itu sendiri. Bukan hanya sekedar mereka ambil Al-Quran, mereka injak Al-Quran. Pelecehan Al-Quran hari ini, bukan mereka ambil Al-Quran, mereka robek kertas-kertas di dalam Al-Quran. Pelecehan Al-Quran hari ini yang dilakukan oleh umat muslim hari ini, terlepas daripada penghinaan mereka terhadap secara fisik Al-Quran, yang paling penting hari ini, larinya umat muslim daripada nilai-nilai Al-Quran. Itu pelecehan terbesar bagi Allah. Pelecehan terbesar. Hari ini umat muslim dengan Al-Quran, mohon maaf, ada berbagai macam bentuk. Satu, berlomba-lomba menghafal Quran, tapi berlomba-lomba mencari nama daripada Al-Quran. Satu. Apa maksudnya berlomba-lomba mencari nama dari Al-Quran? Imam Nawawi berkata, kata Imam Nawawi, mereka mempelajari Al-Quran untuk mendapatkan dunia. Liyusiba minhud dunia. Nabi bilang dalam hadisnya, Fima ta'allamtal ilma wa qara'tal Qur'an. Wa qala
ta'allamtul ilma wa qara'tul Qur'ana fika. Wa qala Allah wa yaqulu Allah kadzdzabta wa taqulul malaika kadzdzabta. Allah bilang ketika Allah bertanya kepada hambanya, untuk siapa kalian mempelajari Al-Quran dan ilmu? Dijawab oleh hamba tadi, kami mempelajari ilmu untukmu Allah, kami pelajari Al-Quran untukmu Allah. Kata Allah, engkau dusta, engkau berbohong. Kau pelajari ilmu agar dipanggil liyuqalu aliman, wa qara'tal Qur'ana liyuqalu qari'an. Kau pelajari ilmu agar kau dipanggil alim. Kau pelajari Al-Quran agar kau dipanggil qari. Kalimat ini harus dipahami baik-baik. Saking banyaknya hari ini orang-orang yang kembali kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, melupakan esensi daripada Al-Quran. Mereka pelajari Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, tapi mohon maaf, tidak beradab dengan seperti adab Al-Quran. Ini poin penting yang harus Bapak Ibu pahami. Kita akan ketemu dengan orang seperti ini. Pasti akan ketemu. Oh, kok yakin kan Ibu Ustaz? Nabi yang bilang, masa kita tak yakin? Kita akan ketemu dengan orang-orang yang fasih dengan Qur'annya, tapi cuma sampai di sini. Allah kata dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubi aqfaluha. Kalian tidak bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Kita kembalikan poinnya Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu seorang pemuda mengirimkan video kepada kami. Mereka jadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai, mohon maaf, untuk lantunan lagu-lagu pop. Mereka mengaji tapi menggunakan lantunan musik atau irama-irama pop. Dan DJ. Tahu Bapak Ibu DJ? Apa kepanjangan DJ itu Bang Ardi? Sama. Apa Bang? Itulah pokoknya. Saking katroknya kita tak tahu. Yang tahu Bang Raja. Berarti mencurigakan. Mereka baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mereka hidupkan kemudian disco. Musik DJ. Itu bukan pelecehan. Mereka gunakan pakai kerudung. Lengan pendek, celana pendek. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poinnya di akhir Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan dulu di hadapan kita semua. Hari ini Bapak Ibu, umat muslim dibuat bungkam terhadap perbuatan demikian. Oh, kita nggak berani bersuara kok. Itu pelecehan. Memang kita sampaikan di tempat saja. Kenapa? Mereka lebih kuat. Kuat apanya? Kuat pitinya. Ini siapa yang tersinggung terserahlah. Tapi memang begitu keadaannya. Kembali kepada poin kita tadi Bapak Ibu. Hari ini umat muslim pandai membaca Al-Quran. Tapi mengapa mereka tidak beradab dengan Al-Quran? Ketika menjadi imam, na'udzubillah, suaranya alhamdulillah fasih, bagus. Tapi kenapa lisannya lebih parah daripada pisau? Artinya, mereka telah melecehkan Al-Quran yang ada dalam diri dia. Al-Quran tak sampai ke hatinya. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang mengerti Al-Quran tapi tidak menjalankan, mengamalkan Al-Quran, mereka sedang melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Ini dalam bentuk makna, bukan istilah. Secara fisik kita sudah lihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Ahmad Dhani ketika membaca Al-Fatihah, digunakan dengan irama pop. Boleh lihat videonya nanti Bapak Ibu. Ada orang-orang yang membaca Al-Quran dengan lantunan langgam Jawa yang diiringi dengan biola. Diamnya umat muslim terhadap pelecehan Al-Quran adalah bukti keaminan mereka. Maksudnya apa? No respon.
Ketika umat muslim tidak merespon daripada perbuatan itu, maka mereka akan katakan bahwa apa yang kami lakukan tidak bermasalah. Oh, sebagian kecil umat muslim merespon, alhamdulillah. Tapi tidak ada respon dari yang lebih daripada itu. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kita sedang kehilangan figur-figur jihadis. Kita sedang kehilangan orang-orang yang memiliki semangat jihad. Harusnya kita umat muslim ini punya semangat itu.